Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randananda Putra, NIM 2121019, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video ini berisikan jawaban atas pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Keminangkabauan. Jelaskan filosofi mengapa orang Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal. Dalam hal ini, orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi hakikat dari sistem keturunan ibu. Karena seorang anak yang dilahirkan akan diwarisi garis keturunan berupa suku maupun harta warisan dari kaum ibunya sendiri, yang merupakan tanggung jawab untuk kesejahteraan seorang anak bagi kaum si ibu. Dalam hal ini, garis keturunan ibu juga merupakan bentuk kecintaan dan penghargaan bagi seorang wanita yang telah menjadi ibu di Minangkabau. Pertanyaannya, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Orang Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal sendiri artinya pola urutan keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam hal ini, menurut adat Minangkabau, matrilineal sendiri dapat diartikan bahwa seorang anak yang dilahirkan akan mendapat garis keturunan dari seorang ibu, baik berupa suku maupun harta warisan. Jelaskan yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenis-jenisnya. Tanah ulayat adalah tanah bersama warga masyarakat yang terkait kandungan hukum adat istiadat tertentu yang hak kepemilikannya berdasarkan suatu suku, kaum, nagari ataupun rajo. Tanah ulayat tersendiri dapat digunakan untuk mencari hidup atau melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari berupa pertanian atau peternakan. Yang kedua, untuk tempat tinggal, kediaman suatu suku atau kaum. Yang ketiga, untuk pandan perkuburan. Jenis-jenis dari tanah ulayat yaitu tanah ulayat suku, yakni tanah ulayat yang dimiliki suatu suku yang diturunkan secara turun-temurun yang dapat diartikan sebagai pusako tinggi. Yang kedua, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah ulayat yang dimiliki suatu kaum dari garis keturunan seorang ibu atau matrilineal suatu kaum di Minangkabau. Yang ketiga, tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari ini dimiliki hak sepenuhnya oleh nagari untuk keberlangsungan hidup masyarakat dalam nagari di Minangkabau. Yang terakhir, yang keempat, tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo ini seakan-akan memiliki ciri-ciri tanah ulayat yang tidak bertuan dan letaknya agak jauh dari pemukiman warga atau dalam desa atau nagari yang sedikit lebih jauh, seperti rawa, tanah kosong atau tanah mati yang tidak bertuan, gunung, bukit, sungai, danau, lurah, rawa, dan lain sebagainya. Jelaskan contoh, makna, dan fungsi dari tanah ulayat bagi orang Minangkabau. Di Minangkabau, tanah ulayat dapat berupa bukit, gunung, sungai, danau, tasik, padang yang tidak bertuan, tanah mati atau tanah kosong yang sudah lama tidak berpunya atau tidak bertuan. Pemanfaatan dari fungsi tanah ulayat di Minangkabau dapat berupa, yang pertama, dapat dijadikan tempat tinggal oleh suatu kaum, suatu suku, atau suatu masyarakat di nagari. Yang kedua, tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk bertani, berkebun, ataupun beternak yang statusnya sebagai tanah ulayat. Yang terakhir, tanah ulayat dapat dimanfaatkan sebagai tempat perkuburan baik dari kalangan suku, kaum, maupun dari masyarakat di nagari.
Sebutkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan agama Islam di Minangkabau dapat berupa surau yang juga dapat difungsikan sebagai tempat sholat dan mengaji. Dalam hal ini, adat Minangkabau memperluas fungsi dari kegunaan surau yang juga dapat dijadikan sebagai media penyebaran dan pendidikan agama Islam.